Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Semoga baik dan semangat ya. Kabar saya baik, Bapak. Saya juga sudah sangat siap untuk sesi kali ini. Baik Bu Ari, sesuai agenda hari ini, kita akan berbincang sebentar untuk persiapan observasi kelas Ibu di hari Rabu. Tujuan utama seperti ini adalah untuk mendukung Ibu agar pembelajaran siklus air nanti bisa lebih berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan bagi siswa. Kita jadikan ini sebagai momen kolaborasi, bukan penilaian ya. Untuk materi siklus air nanti, apa tujuan pembelajaran operasional yang Ibu ingin capai? Jadi, ada 3 tujuan utama, Bapak. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang siklus air dengan bahasa mereka sendiri, termasuk dalam aspek memahami. Yang kedua, siswa dapat membuat model sederhana siklus air, termasuk dalam mengaplikasi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengevaluasi model yang mereka buat atau model dari kelompok lain yang termasuk dalam merefleksi. Bagus sekali. Tujuannya sudah sangat operasional dan mencakup dimensi pembelajaran mendalam. Sekarang terkait strategi atau tahapan pembelajaran, model apa yang Ibu rencanakan untuk mencapai 3 tujuan tersebut? Saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PJDL yang sangat sederhana. Awalnya, saya akan menayangkan video fenomena kekeringan dan banjir. Lalu, siswa secara berkelompok untuk menganalisis gambar siklus air dan merumuskan penjelasan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, merancang dan membuat model siklus air dari bahan-bahan sederhana. Dan yang ketiga, mempresentasikan dan saling memberikan umpan balik, lalu mengevaluasi model yang telah dibuat. Luar biasa. PJBL sangat relevan. Terakhir, bagaimana Ibu menilai ketercapaian 3 tujuan tersebut? Khususnya, bagaimana cara Ibu menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan dengan bahasa sendiri dan mengevaluasi model? Untuk yang menjelaskan dengan bahasa sendiri, saya akan menilai dari catatan dan rubrik yang fokus pada kelengkapan konsep dan orisinalitas kalimat, bukan menjiplak buku teks. Jadi untuk membuat model dan mengevaluasi, saya menggunakan rubrik kinerja atau proyek yang juga mencakup kriteria kreativitas dan kekritisan saat memberikan umpan balik. Baik, semua sudah terencana dengan baik. Selama observasi nanti, kita fokus pada satu hal saja agar lebih tajam. Bagaimana jika fokus observasi kita adalah aktivitas siswa dalam tahap mengaplikasi, itu saat mereka membuat model siklus air, khususnya terkait tingkat kolaborasi dan keterlibatan berkesadaran. Apakah Ibu setuju? Setuju Bapak, fokus di aktivitas mengaplikasi saat membuat model, saya akan berusaha memastikan semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, hitung ya. Ulangi, itu biar action. Baik Bu Ari, sampai jumpa di hari Rabu. Semangat ya. Semangat Bapak, sampai jumpa. Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan pembelajaran siklus air hari Rabu kemarin? Secara umum saya sangat lega sekali Bapak. Saya melihat siswa terlibat aktif dan secara antusias, terutama saat membuat model, meskipun ada beberapa kelompok yang sedikit kesulitan di bagian awal, merumuskan penjelasan dengan bahasa mereka sendiri. Bagus Ibu, itu adalah catatan yang berharga. Dari 3 tujuan yang Ibu tetapkan, apa yang menurut Ibu paling berhasil dari aktivitas siswa? Saya melihat keberhasilan terbesar dalam tahap mengaplikasi, yaitu dalam membuat model. Anak-anak sangat kreatif menggunakan bahan daur ulang dan mereka bekerja sama dengan baik menyelesaikan tugas proyeknya di dalam kelompok. Jadi mereka semua benar-benar terlibat aktif dan juga tampak sangat menggembirakan. Saya sependapat Bu. Dari catatan saya, kolaborasi mereka sangat membuat model sangat baik. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang tantangannya. Ibu tadi menyebutkan ada kesulitan di tahap memahami.
Apa kesulitan spesifik yang siswa hadapi saat mereka diminta menjelaskan siklus air dengan bahasa mereka sendiri? Kesulitannya adalah mereka cenderung ingin mencontoh kalimat persis seperti yang ada di buku atau dari internet. Jadi saya harus berulang kali mengingatkan agar mereka fokus pada gambar diagram dan merumuskan ulang konsepnya. Ini adalah tantangan yang sangat besar dalam mendorong pemahaman mendalam yang otentik. Benar, ini area yang bisa kita tingkatkan jika ibu harus mengajar materi ini lagi. Apa ide kreatif ibu untuk mengatasi kecenderungan mencontek kalimat ini? Mungkin saya akan mengubah instruksinya, alih-alih langsung menyuruh menulis, saya akan meminta mereka membuat peta konsep terlebih dahulu atau membuat infografis seperti siklus air tanpa melihat buku. Baru setelah itu merumuskan penjelasannya. Atau bisa juga meminta mereka menjelaskan ke teman kelompok lain secara lisan terlebih dahulu. Ide yang sangat bagus, Bu Ari. Peta konsep atau penjelasan lisan sebelum menulis adalah cara ampuh untuk memicu pemahaman orisinal. Nah, Bu Ari, ini umpan balik berbasis data dari pengamatan saya di fokus yang kita sepakati, yaitu aktivitas mengaplikasi. Secara keseluruhan, aktivitas membuat model sudah sangat baik. Namun ada satu kelompok tiga yang tampak hanya satu atau dua siswa saja yang aktif memegang bahan dan merangkai. Sementara yang lain hanya menonton. Saran saya, untuk mendorong kolaborasi yang merata dan berkesadaran penuh, ibu bisa mencoba teknik peran bergilir. Misalnya, tentukan arsitek model, pengumpulan data, dan penyaji dalam kelompok. Dan pastikan setiap peran harus bergantian aktif dalam proses fisik pembuatan model. Ini akan memaksa semua siswa untuk mengaplikasi pengetahuan secara aktif. Ya, benar sekali Bapak. Saya luput melihat detail itu. Teknik peran bergilir itu akan sangat membantu menjamin keterlibatan secara merata. Terima kasih banyak Bapak. Ini masukan yang sangat aplikatif. Saya akan coba terapkan di pembelajaran berikutnya. Sama-sama, Bu. Terakhir, pengembangan atau pelatihan apa yang Ibu butuhkan agar Ibu lebih mahir dalam merancang kegiatan yang memicu siswa untuk merefleksi secara kritis? Saya merasa kurang referensi tentang teknik refleksi yang beragam selain presentasi. Mungkin saya butuh sesi pelatihan atau model refleksi visual atau jurnal refleksi yang mendalam. Baik, saya catat dan akan saya koordinasikan. Terima kasih Ibu Ari atas kerjasama dan keterbukaan Ibu. Pembelajaran Ibu sudah sangat mendukung pembelajaran mendalam. Semangat untuk perubahan berikutnya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang.